Penerapan pembelajaran tematik di SD merupakan pendekatan yang menyatukan beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik tertentu. Pendekatan ini membantu siswa membuat hubungan antar materi, meningkatkan pemahaman konsep, dan mempromosikan keterampilan berpikir kritis. Biasanya, pembelajaran tematik melibatkan proyek, eksperimen, dan aktivitas praktis untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Sebagai contoh proyek eksperimen tematik di SD, kita bisa mengambil tema keanekaragaman hayati. Proyek tersebut bisa melibatkan eksperimen tentang pertumbuhan tanaman. Misalnya, siswa dapat memilih beberapa jenis biji tanaman yang berbeda dan menanamnya dalam kondisi yang sama, tetapi dengan variasi faktor seperti cahaya, air, dan pupuk. Mereka dapat mencatat pertumbuhan tanaman setiap hari selama beberapa minggu, mengukur tinggi, jumlah daun, Untuk mengevaluasi dan menilai proyek eksperimen tematik tersebut, beberapa pendekatan dapat dilakukan. 1. Observasi langsung. Guru dapat mengamati siswa saat mereka bekerja pada proyek, memperhatikan keterlibatan mereka, kemajuan yang mereka buat, dan keterampilan yang mereka tunjukkan dalam menjalankan eksperimen. 2. Presentasi. Siswa dapat diminta untuk mempresentasikan hasil eksperimen mereka kepada kelas. Ini tidak hanya memberi mereka kesempatan untuk berbagi temuan mereka, tetapi juga untuk berlatih keterampilan komunikasi mereka. 3. Laporan tertulis. Siswa dapat diminta untuk menulis laporan tentang eksperimen mereka, termasuk latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Laporan ini memungkinkan guru untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang konsep-konsep yang terlibat dalam eksperimen. 4. Penilaian produk. Produk fisik dari eksperimen, seperti catatan pertumbuhan tanaman, grafik, atau hasil pengukuran lainnya, dapat dinilai untuk melihat sejauh mana siswa menghasilkan data yang akurat dan relevan. Kemajuan individual. Evaluasi dapat juga berfokus pada kemajuan individu siswa selama proyek. Ini bisa dilakukan melalui diskusi individu antara guru dan siswa, atau melalui penilaian formatif yang berkelanjutan selama proses proyek. 6. Refleksi. Siswa dapat diminta untuk merefleksikan proses mereka dalam menjalankan eksperimen, mengidentifikasi kesulitan, pencapaian, dan pembelajaran yang diperoleh. Ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan pemahaman diri dan keterampilan metakognitif. Pendekatan evaluasi dan penilaian yang holistik seperti ini membantu guru memahami pencapaian siswa secara menyeluruh, termasuk pemahaman konsep, keterampilan praktis, dan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Untuk mengonversi nilai tersebut ke skala angka, kita dapat menggunakan berbagai metode penilaian, seperti skala 1-4, 1-5, atau 1-10, tergantung pada kebijakan sekolah atau preferensi guru. Berikut adalah contoh konversi menggunakan skala 1-4-4. 1. Observasi langsung. Guru dapat memberikan skor dari 1 hingga 4 1. Tidak terlibat atau tidak memahami tugas. 2. Terlibat tetapi memerlukan bantuan signifikan. T. Terlibat dan berpartisipasi aktif. 4. Terlibat, aktif, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam. Presentasi. Siswa bisa diberi skor berdasarkan 1. Presentasi tidak jelas atau tidak ada persiapan. 2. Presentasi kurang jelas dengan sedikit persiapan. 3. Presentasi jelas dengan persiapan yang baik. 4. Presentasi sangat jelas dengan persiapan yang sangat baik. 3. Laporan tertulis. Guru bisa memberikan nilai seperti SAT, tidak ada laporan atau sangat minim. 2. Laporan kurang rinci dan tidak lengkap. 3. Laporan jelas dengan semua bagian yang diperlukan. 4. Laporan sangat rinci, mendalam, dan lengkap. Penilaian produk, misalnya untuk produk eksperimen. Produk tidak ada atau tidak relevan. 2. Produk kurang relevan atau tidak lengkap. 3. Produk relevan dengan eksperimen yang dilakukan. 4. Produk sangat relevan, akurat, dan informatif. Metode penilaian ini memberikan fleksibilitas untuk menilai berbagai aspek kemajuan siswa dalam proyek eksperimen tematik. Kita konversi nilai tersebut ke skala 1-10. Kita dapat menggunakan kriteria yang lebih detail untuk menggambarkan rentang penilaian yang lebih luas. Berikut contohnya. 1. Observasi langsung. 1-3. Tidak terlibat hingga terlibat dengan tingkat yang rendah. Mata 6. Terlibat dengan sedang hingga cukup tinggi. 7-10. Terlibat aktif hingga sangat tinggi dengan pemahaman yang mendalam. Presentasi. 1-3. Presentasi tidak memenuhi harapan. Mata 6. Presentasi memenuhi harapan dengan baik. 7-10.
Presentasi sangat baik, jelas, dan memikat. Laporan tertulis 1-3. Laporan kurang rinci atau tidak lengkap. 4-6. Laporan cukup rinci dengan informasi yang baik. 7-10. Laporan sangat rinci, mendalam, dan komprehensif. 4. Penilaian produk. Produk tidak memenuhi standar atau relevan. Produk memenuhi standar dengan baik. 7-10. Produk sangat baik, relevan, akurat, dan informatif. Dengan skala 1 hingga 10 ini, kita dapat menilai dengan lebih detail dan memberikan umpan balik yang lebih spesifik pada siswa tentang kemajuan mereka dalam proyek eksperimen tematik. Berikut adalah contoh proyek bertema sosial yang dapat dilakukan di SD. Tema, mengurangi limbah plastik di sekolah. Deskripsi proyek, sekolah memimpin inisiatif untuk mengurangi limbah plastik dengan melibatkan siswa dalam serangkaian kegiatan edukatif dan tindakan nyata. Langkah-langkah proyek. 1. Pemahaman masalah. Diskusi kelas tentang masalah limbah plastik di lingkungan sekolah dan dampaknya. Penelitian bersama tentang jenis-jenis limbah plastik dan dampaknya bagi lingkungan. 2. Perencanaan tindakan. Brainstorming untuk menghasilkan ide-ide tentang bagaimana mengurangi penggunaan plastik di sekolah. Memilih beberapa ide untuk diimplementasikan dalam proyek. Implementasi. Mengganti botol air plastik dengan botol minum kaca atau stainless steel. Menyediakan tempat sampah terpisah untuk daur ulang plastik. Mengadakan kampanye kesadaran tentang pengurangan penggunaan plastik. 4. Pemantauan dan evaluasi. Memonitor jumlah limbah plastik yang dihasilkan oleh sekolah sebelum dan sesudah proyek. Mengadakan survei untuk mengukur kesadaran siswa dan staf tentang masalah limbah plastik. Evaluasi efektivitas proyek dan identifikasi area untuk perbaikan. Penilaian. Partisipasi siswa dalam diskusi kelas dan penelitian. Kreativitas dan kontribusi dalam menghasilkan ide-ide untuk mengurangi limbah plastik. 3. Keterlibatan dalam implementasi tindakan nyata. 4. Kemajuan dalam kesadaran dan tindakan terkait pengurangan limbah plastik. 5. Kontribusi terhadap hasil akhir proyek dan dampaknya terhadap lingkungan sekolah. Melalui proyek ini, siswa tidak hanya belajar tentang masalah sosial yang relevan, tetapi juga mengembangkan keterampilan kolaborasi, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial yang penting.